Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di petualangan Abantanusa Official. Masih berada di kota Solo, kali ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi Masjid Al-Wusto, Masjid Keraton Puro Mangkunegaran. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua juga loh di Solo, selain Masjid Agung Surakarta. Bagaimana sejarahnya dan apa sih yang menjadi keistimewaan masjid ini sehingga banyak masyarakat yang ingin mengunjunginya? Saya akan mengulas di video kali ini. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Masjid Al-Wusto merupakan masjid keraton milik Keraton Puro Mangkunegaran Surakarta. Masjid ini terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Masjid ini berada di tepi jalan besar yang lalu lintasnya cukup padat. Masjid ini berada di sebelah timur Keraton Puro Mangkunegaran, sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Masjid Al-Wusto Mangkunegaran didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-7 pada tahun 1295 Hijriah atau 1878 Masehi dan selesai dibangun pada tahun 1918. Masjid Al-Wusto menempati lahan seluas 4.200 meter persegi. Masjid Mangkunegaran ini sebelumnya terletak di Pasar Legi, namun pada masa Mangkunegara kedua dipindah ke wilayah Banjarsari dengan pertimbangan letaknya yang strategis dan dekat dengan Pura Mangkunegaran. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Mangkunegara ke-7 pada tahun 1949 oleh Bopo Penghulu Pura Mangkunegaran, yaitu Raden Tumenggung Kiai Haji Imam Rosidi. Masjid ini dinamakan Masjid Al-Wusto. Pada komplek Masjid Al-Wusto terdapat beberapa bangunan. Yang pertama adalah Malikin. Malikin terletak di sebelah selatan masjid di depan Pawestren. Malikin dahulu merupakan tempat upacara sunat keluarga Pura Mangkunegaran. Tempat ini dibangun oleh Adipati Mangkunegara V. Bangunan kecil ini berdiameter 2 meter dan beratap sirap dari bahan kayu jati dan puncaknya terdapat mustoko. Pada bagian dindingnya terdapat motif hias lengkung-lengkung kubah berbentuk hijau. Bangunan ini mempunyai 5 buah jendela dan pintu berbentuk lengkung kubah tanpa tutup. Selanjutnya kita bisa melihat menara teman-teman. Menara ini tingginya 25 meter dengan diameter 2 meter. Menara ini beratap sirap dari kayu jati dan memiliki satu pintu berbentuk lengkung kubah. Di bawah atap ada ruangan dengan 6 buah jendela berbentuk lengkung tanpa tutup. Ruangan ini dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, tetapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Yang ketiga adalah markis. Markis adalah gerbang dengan dinding di sebelah selatan, timur, dan utara yang berbentuk lengkung kubah. Bangunan ini terletak di depan serambi masjid. Pada dindingnya terdapat hiasan kaligrafi Arab. Nah, sekarang kita akan menjelajah bangunan masjid di bagian dalam. Ada apa saja ya? Yuk ikuti saya. Yang pertama dari bentuk atap. Atap masjid berbentuk tumpang 3 dan bagian puncaknya terdapat mustoko. Sedangkan di bagian dalam atap masjid diberi hiasan kaca patri berbentuk deretan lengkung. Dari luar, pertama kita akan memasuki serambi masjid. Serambi ini berukuran 22 x 11 meter yang ditopang dengan 8 buah tiang atau soko yang melambangkan umur Raden Mas Said ketika keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta untuk dinobatkan sebagai Adipati Mangkunegara. Di serambi masjid
diletakkan sebuah beduk yang diberi nama Kiai Danaswara, dan juga terdapat kentongan di sebelahnya. Pada dinding di sebelah barat terdapat prasasti dari batu marmer bertuliskan huruf Arab dan Jawa yang ditulis oleh Raden Tumenggung Kiai Haji Imam Rosyidi, seorang penghulu Istana Mangkunegara. Melewati serambi, kita akan memasuki ruang utama. Ruang ini berukuran 22 x 24 meter. Ruang utama masjid ditopang dengan 4 soko guru yang diberi hiasan kaligrafi Arab dan 12 tiang penyangga. Di bagian barat ruang utama terdapat mihrab atau tempat pengimaman dan mimbar untuk berkhutbah. Nah, sampai di sini dulu petualangan saya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar saya juga lebih bersemangat mengajak teman-teman mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya.